Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nova Fadilah Ramadan. Nah, ini merupakan edisi pertama kalinya Vosi Podcast launching di Spotify. Nah, oleh karena itu, untuk membuka edisi pertama kali ini yang sebagai pemulaan, nah saya kedatangan teman lama saya di SMA juga. Dulu juga satu rohis dan juga sering ngobrol di sana. Kali ini kita akan temakan tentang punya ayang apakah karena haus kasih sayang. Nah, oleh karena itu langsung kita masuk ke intinya. Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lama nggak ketemu kayaknya. Alhamdulillah baik. Nyari itu banget ya, kayak apa namanya? Template banget itu. Halo berarti. Udah foto lu. Nah, udah lama nggak nih Riz, kita nggak ketemu nih Riz. Nah mungkin teman-teman kita di sini kan belum tahu nih siapa Haris gitu. Ani udah tahu kan, udah lama dulu SMA 3 tahun kan. Nah, mungkin kan teman-teman Ani juga belum tahu, di sini pendengar juga belum tahu siapa Haris dan sebagainya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, siapa, nama, mungkin tinggal di mana, kuliah, terus jurusan, terus sekarang kegiatannya apa aja. Monggo silakan Riz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asir wa la tu'asir. Oke, teman-teman semua dari Vosi apa? Vosi FT. Vosi FT. Oke, selamat pagi, siang, sore yang dengerin podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fatur Rahman, biasa dipanggil Haris. Kalau dulu sebenarnya banyak panggilannya, tapi ya ini panggilan masa lalu lah, jangan banyak lama ya. Panggilnya Haris saja. Kalau misalnya nanti ketemu atau pengen lihat follow IG-nya juga boleh. Nah, Twitter. Muhammad Haris 05. Follow jangan lupa guys. Terus sekarang kuliah di Institut Teknologi 10 November. Rata-rata orang-orang sih jarang ada yang tahu ya kalau misalnya tentang Institut Teknologi. Saya tahu cuma satu doang, Bandung. Kalau ditanya di Surabaya kuliah di mana, ITS. Di mana ITS? Rata-rata orang jarang ada yang tahu kecuali yang ambis PTN tuh. Ambis PTN dia pasti bakal jadiin ITS salah satu wishlist juga. Alhamdulillah saya kuliah di sana, sekarang udah mau masuk semester 3 di teknik juga. Teknik mesin industri di sana. Yang insya Allah ya sama-sama belajar lah di sini. Tentang pengen ceritain pengalaman aja sih kalau sekarang ya. Lebih tentang fenomena hati mungkin ya. Bisa dibilang tentang yang pengen dibahas sekarang. Itu paling, apalagi yang ditanyain Pal? Mungkin ini kali ya, dulu SMA tuh sebelumnya tuh gimana, ada pengalaman masalah hati kayak yang bikin gundah atau apapun. Nah kan kita bahas hati sekarang ya. Ya mungkin dari pengalaman ente gimana masalah hati ini. Apakah menyenangkan, apakah menyedihkan, atau 50-50 atau gimana? Oke, kalau untuk pengalaman ya sebenarnya nih dari dulu tuh panjang sih tentang cinta nih kan. Kalau misalnya cinta itu sesuatu yang netral mungkin ya, yang dimana kalau misalnya dia dibumbuin dengan sesuatu yang benar akan mengarah kita kepada arah kebaikan. Cuman kalau misalnya dibumbuin dengan sesuatu yang salah pun dia akan nurut juga pada sesuatu yang salah itu. Sesederhana dulu tuh Ani zaman SD itu mulai pacaran tuh. Memandang cinta SD sampai SMP itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi penyemangat buat diri. Nah itu akhirnya berhasil lah. Namun ketika emang itu hilang, akhirnya diri itu lagi-lagi jatuh. I see. Yes. Maka ini kan ibaratnya sesuatu yang nggak sustain lah, nggak bertahan, nggak berkelanjutan. Sip. Nah ini menjadi PR yang besar banget buat kita pelajar, buat kita yang sedang berjuang untuk masa depan. Di saat kita tadi menjadikan tolak ukur pacaran kita itu tadi, kan cinta itu sesuatu yang netral nih awalnya kan. Di saat dibumbuin dengan sesuatu, dia akan mengikutinya. Betul. Nah, tadi yang mengikuti cinta itu buat Ani dulu tuh tentang membuat rasa untuk motivasi belajar. Iya betul. Di saat emang udah putus sama si dia,
hilang lah. Belajar turun Semua. nggak semangat. Iya betul. Karena tadi ngerasa wah motivasi gue hilang. Ya. Padahal kalau misalnya kita pengen sustain, kan kita ya mungkin bisa sih ganti-ganti terus. Iya betul. Tapi kan lagi-lagi ada satu lagi dampak daripada kita tadi pacaran ya. Yang dimana kita tuh pacaran dengan orang itu kita hanya mengenal sisi luarnya aja. Coba liatin seberapa banyak orang yang pacaran dalam jangka waktu panjang dia bertahan sampai pernikahan. Hitungannya banyak atau sedikit? Kalau pacaran ya jatuhnya sedikit sih ya, karena Sedikit kan iya yang karena sampai langgeng pernikahan. Betul, jarang sih kayaknya. Dia paling malah jatuh-jatuhnya tiba-tiba yang baru ketemu langsung nikah gitu kan. Ada beberapa kasus. Ujung-ujungnya akhirnya ganti kan. Ganti lagi gitu. Nah itu problematika kita semua nih. Dimana tadi pun Ani juga dulu mikir ya, iya ini gue udah kenal satu cewek nih, gue pasti bakal nikah sama dia. Iya udah doa. Doain. Tahajud jam malam. Tahajud bacain nama dia. Tapi ya ternyata pas waktu kita udah kenal dalamnya, sisi lainnya yang nggak pernah kita tampak. Ya mungkin aib dia kayak bisa tiba-tiba dia suka jalan berdua kentut sembarangan gitu kan. Feel kan tiba-tiba. Aneh tuh banget. Nih maksudnya ini kalau bisa kita secara logika, cara itu tuh baru misalnya gimana ya? Hal-hal itu kita temuin tuh di saat kita jalan yang dimana notabene nggak 24 jam dalam sehari. Hitungannya cuma 3 jam sampai 5 jam lah kita jalan sama cewek kita atau sama cowok kita. Kalau nanti nikah, kita udah 24 jam satu hari sama mereka. Iya benar. Menjadi PR lagi yang dimana tadi balik ke awal. Cinta ini mau dikonversiin kemana gitu? Mau nilai yang bisa bermanfaat buat kita ke depannya, yang sustain sampai kita kalau dalam kalau muslim sendiri tujuan kita tuh setelah hidup kematian. Betul. Cinta itu mau sustain sampai nanti setelah kematian, atau cinta itu sustain hanya tadi saat berganti dan kita nggak tahu gimana efeknya buat kita sendiri. Ya mungkin itulah sederhananya kayak tadi tentang cinta ini dulu yang pengen buat motivasi belajar, ya tapi efeknya malah ya kayak tadi akhirnya kebingungan sendiri. Itu tadi intermezzo aja sih, penjelasan dikit lah. Boleh. Nah. Tapi tertarik sih tadi dengan beberapa statement di mana tadi kan cinta itu netral lah. Kalau bukan lihat beberapa orang juga kan sangat istilahnya kalau nggak pacaran nggak gaul gitu kan bahasanya. Nggak pacaran nggak gaul lah, kayak zaman prasejarah banget tidak hidup nggak ada pacaran nggak asik. Nah cuman di sini juga ada PR juga sih, mungkin juga dari pengalaman karena nggak berpengalaman ya. Kira-kira orang motivasi orang tadi mungkin selain tadi penyemangat belajar tuh kira-kira apa motivasi orang untuk berpacaran? Apakah ada beberapa orang yang berpacaran terus menikah atau sebenarnya mereka berpacaran cuman ya buat having fun gitu kan, udah selesai mentok berantem mulu putus gitu kan, atau mungkin Jakarta dia cuma pengen tahu tiba-tiba tadi ilfil nggak jadi mundur lagi gitu kan, akhirnya ya udah jadi maju mundur nggak kelar akhirnya nggak sustainable tadi kan. Nah mungkin bagaimana pendapat ente tadi motivasi orang biasa pacar tuh apa mungkin dari sisi ente lah bahasanya? Oke, mungkin gini ya, kalau dari Ani sendiri ini bukan pengamatan ilmiah ya, bukan atau hasil penelitian, tapi Ani tuh berusaha menelaah kondisi Ani dulu sama kondisi sekitar. Ada penyebab yang kenapa rata-rata masyarakat Indonesia terutama didominasi tentang tadi fenomena pacaran. Yes. Karena gini ya, mungkin kita kebalik pada yang paling sederhana dari kehidupan kita, yang belum berkompleks lah, ibaratnya tentang sosialnya belum kompleks gitu. Paling sederhana dalam kehidupan kita tuh apa? Kan kalau misalnya kayak RT, terus misalnya kuliah atau sekolah kan udah kompleks tuh. Iya udah. Yang paling sederhana dalam hidup kita tuh apa sih menurut ente? Komunikasi 2 orang ya, udah nggak sih? 2 orang bener, bisa. 2 orang bisa. Tapi mungkin aneh lebih secara kita umum bahasnya tuh keluarga. Ya boleh. Itu apa sosial yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Karena kita nongol ketemu keluarga. Betul. Kan, buat ketemu orang lain. Kita nongol ketemu keluarga. Ketemu siapa ya? Keluarga yang dimana ada kakak, ada adik, Ya, ayah, betul. ibu. Nah, ini menjadi efek yang paling, kalau misalnya bisa bilang efek domino lah buat kita nanti ke depan tentang memahami tentang pacaran. Dulu Ani kenapa bisa pacaran? Karena Ani ngeliat kakak Ani setiap hari nonton FTV. TV. FTV kan? Romantis sekali. Romantis. Nah itu kan yang ada di SCTV, yang ada di RCTI. Ini sebut aja ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak disponsori soalnya. Santai. RCTI, terus SCTV kan itu biasa ada FTV jam 1-an tuh, biasa habis pulang sekolah. Itu pas banget tuh. Dulu ya, Ani paling sering interaksi ya di rumah daripada di keluarga. Maksudnya di rumah daripada di sekolah. Ya. Di sekolah Ani cuma sekolah dari pagi jam 6:30, pulang 11:30.
itu kurang lebih 5 jam lah. Manajemen ya. 5 jam sekolah kan. Iya. Sisanya di rumah dari siang sampai malam, sampai besok pagi lagi. Iya. Kakak di situ siang nontonnya FTV. Hmm. Terus sore nanti ada pacarnya datang ke rumah. Wis. Terus kalau misalnya besok pagi kalau liburan nonton lagi FTV. Kita sebagai orang manusia tuh kalau misalnya pengen dibahas nanti lebih detail lagi ya, mungkin nggak segmen sekarang, ada segmen lagi nanti kelanjutan. Ada namanya itu 3 yang mempengaruhi, ada sesuatu yang mempengaruhi manusia. Maaf, bukan 3. Ada sesuatu yang mempengaruhi manusia. Itu Apa tuh? Itu adalah informasi. Oh. Ini tentang proses berpikir kita ya. Yes. Ini nanti kalau misalnya pengen dibahas guys sekarang. Nah, dari informasi tadi itu akhirnya saya seorang anak SD yang setiap hari dipertontonkan dengan FTV tadi, akhirnya secara tidak langsung memahami cinta itu tadi, yang dimana ketemu tukang bakso tiba-tiba pacaran, terus ketemu orang di kampung tiba-tiba yang dimana orang desa rame, iya kayak mau suka sama orang kota tuh kayak aduh nggak bisa nih, susah, kastanya beda, jadi memandangnya kayak gitu. Anak SMA kan rata-rata FTV dulu tuh tentang anak sekolahan ya. Iya betul. Cinta malu-malu antara satu orang ke orang lain. Ya, biasanya betul. cewek kayak malu-malu gitu pengen suka sama yang cowok. Itu FTV. Iya, kirim surat kan. Kirim surat. Ya, terus soalnya dia tolong sama temennya. Nah, itu juga yang akhirnya Ane lakuin secara tidak langsung dalam hidup Ane. Ane suka sama seseorang, Ane minta tolong sama temennya. Lah, karena Ane ngeliat tadi cara seperti itu yang Ane terima. Cara mau nembak orang tuh ya lewat temennya. Betul. Karena setiap hari Anda nonton di FTV kayak tadi. Berarti tanya FTV salah bikin FTV. Ya, betul. Karena gini, pada dasarnya ya media, hiburan atau apapun itu, mereka tuh nggak sekadar membuat hiburan yang dimana tanpa ada latar belakang di belakangnya. Betul. Ini ya bagi teman-teman muslim, terutama bagi teman-teman apa nih Fosi ya. Fosi. Ini menjadi PR buat kita semua bahwa kita tuh mendesain sesuatu, entah itu hiburan, entah itu pendidikan, entah itu sekalipun makanan, lagi-lagi kita jangan biarkan itu semua hanya kita ciptakan tanpa ada alasan yang kuat di belakangnya. Ini kalau misalnya pengen baca tentang buku Simon Sinek kalau nggak salah ya, Why? Oh iya pernah. Start from Why. Start from Why pernah dengar. Ini mohon maaf ya, Simon Sinek kata bukan, ini lupa nih. Iya bener Simon Sinek. Simon Sinek kan? Kemarin pernah nemu di timeline ada buku gitu kan soalnya. Karena itu pada dasarnya setiap manusia itu didasari mau seberapa panjang dia bergerak itu dengan alasan why. Mau sebaik apa sesuatu itu jadi itu dengan alasan why, bukan how atau what. Yes. Karena how atau what ini sebenarnya sesuatu yang ibaratnya secara kita pahamin tuh hanyalah sesuatu yang sistematis. Ya, betul. Nah ini menjadi PR buat kita nanti ya. Ini mungkin nanti segmen selanjutnya kita balik lagi ke pacaran. Nah tadi di saat Ane tadi akhirnya udah terkena racun daripada FTV yang dimana emang disengaja membuat hiburan itu buat merusak kita. Ya ini merusak mungkin terlalu kasar ya. Nah ini menyusupkan suatu nilai-nilai yang dibawa sama dia. Sip. Pada kita akhirnya tadi kita terbawa sama fenomena yang ada di sekitar kita. Dan Ane kembali lagi tanya ke teman-teman semua. Teman-teman dulu di zaman era Ane SD itu kelas berapa ya? Tahun berapa ya? Kan SMA 2017. Berarti SMP 2014, SD itu berarti kisaran 6 tahun 2008 ya. 2010-an sampai 2014-an lah taruh. Itu dominan hiburan kita di mana? Di YouTube, di TV. Drakor belum masuk ya? Iya. Drakor belum ya? Drakor belum ada. Di mana tuh kira-kira? YouTube, TV atau? TV sih. TV kan? Pulang rumah nonton TV, saya bukan nonton drakor biasanya. Nah, dulu dominan hiburan buat kita apa di TV? Tadi paling nggak tahu ya, kalau ini nontonnya Benteng Takeshi. Nah, Benteng Takeshi ada kartun sama tadi tentang FTV lah. Nah betul. Itu yang emang segmentasinya kalau buat kita kan nggak mungkin nonton berita dong. Berarti nggak mungkin politik, kalau misalnya SBY berpasangan Yusuf Kala nggak mungkin dong. Susah. Nah Casey nggak mau nonton gitu ya. Udah politiknya berat banget bahasa ya. Nah itu makanya dulu tuh dominasi antara untuk hiburan kita anak remaja ya tadi tentang hiburan di hari Minggu, Global TV sama RCTI atau FTV, dan tadi ada Benteng Takeshi itu biasanya di MNC kan? Iya MNC. Anggaran aja itu. Gitu. Nah, di saat tadi emang dominasi hiburan kita ada di TV dan lagi-lagi kita sering berinteraksi dengan TV bukan dengan lingkungan sekitar. Nah, itulah akhirnya menjadi pewarna dalam kehidupan kita atau nilai-nilai pada hidup kita. Jadi kayak gini kurang lebih. Kenapa kalau misalnya ditanya
kok fenomena pacaran tuh ibaratnya sekarang banyak gitu digandrungin sama banyak orang. Iya sih bener. Sampai aneh juga setuju tuh guys tadi melihat tadi bahwa emang kita kan terpengaruh juga dari beberapa faktor kan. Tadi kalau emang nontonnya FTV-nya istilahnya romantis mulu gitu kan ya, jadi ya kita pacaran dengan versi FTV kan. Nah Ya, sekarang karena musimnya drakor berarti kan kita pacaran dengan versi drakor kan. Nah, Nah, gitu. benar. Mungkin kalau nonton The TV One pacarnya versi politik kan nggak tahu kan masalahnya. Benar-benar. Jadi emang ngaruh sih cuman yang masih aneh bingung tuh masanya kan kita masih kecil, masih umur ya SD pacaran, SMP pacaran, nikah kan yang nggak tahu ya mungkin orang kalau mau nikah masih kecil ini susah ya, kalau misalnya nikah masih pas masih kecil umur 10 tahun sulit. Dari masa pacaran itu dengan 10 tahun 15 tahun ada renggang waktu untuk sampai nikah lah, anggap habis SMA atau habis kuliah lulus kan, jadi mungkin dari kecil ada sekitar 5 sampai 10 tahun dari mulai pacaran. Nah dari waktu mereka pacaran dan waktu untuk mereka menikah itu sebenarnya ngapain aja sih? Apa yang mereka lakukan esensinya? Apakah mereka cuman jalan berduaan dan sebagainya kan? Kalau berjalan sama teman jalan, makan sama teman juga makan. Nelpon sleep callan sama teman kan juga bisa sleep call kan, bahas apa gitu kan, bahas film, bahas apa kan, atau bahas apa? Apa yang esensi mereka pacaran sebenarnya apa yang mereka ingin cari? Kah apa cuman hiburan kah? Apa yang mereka cuman yaudahlah gue cuma pengen jadi ada sandaran hidup lah gitu, mungkin karena nggak deket dengan keluarga atau yang lainnya dan sebagainya. Itu gimana tuh kira-kira menurut pandangan Enteris? Oh ya, ini sebenarnya tentang itu sih kecenderungan kita tuh tertarik sama siapa. Karena kalau misalnya nih aneh balik tanya lagi deh sama teman-teman juga atau sama Novel nih. Seperti pertemanan kita tuh yang paling deket banget sama kita tuh banyak atau dikit gak sih? Yang deket banget sama kita pertemanan kita. Tergantung sih, kalau aneh nggak terlalu ya, mungkin maksudnya beberapa. Ada banyak atau dikit yang paling dekat sama kita tuh? Paling deket banget jatuhnya ya? Iya. Nggak terlalu banyak sih kalau aneh. Dikit kan? Nah, lagi-lagi yang menarik dari pacaran nih, mereka ini yang udah menjadi pacar, dalam tanda kutip ya, untuk pasangan mereka, itu mereka tuh ngerasa ada satu klik pada diri mereka. I see. Yes. Yang dimana mereka tuh yang pertama, di saat mereka udah ngerasa klik, mereka nggak paham cara mengolah rasa tuh bagaimana. I see ya. Jadi hanya sebatas, wah ya karena tadi ya, kita didominasi informasi yang kita masuk sebelumnya tentang bagaimana cara mengekspresikan rasa ya tadi. Betul. Ngaruh berarti. Dengan cara, gini lah, kita sependek pemahaman kita tuh saat ini sependek kayak kita tadi nonton FTV. Kayak kan biasanya dialog-dialog sebelum mereka nyatain perasaan tuh dalam hati kan. Iya. Orang nih ganteng banget nih. Iya betul. Kok dia baik banget sih sama gue. Terus kayak ada adegan-adegan dia jatuh. Jatuh. Terus akhirnya perhatian. Betul. Jatuh kan kayak kepleset, dipegangin, terus ngeliat-ngeliatan suka. Nama itu biasanya. Nah, itu sebelumnya kan tadi udah ada rasa di dalam hati masing-masing, kayak entah sebenarnya bukan masing-masing ya. Salah satunya doang. Satu mungkin. Kayak kok dia baik banget sama gue ya? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada tuh, Ditambah lagi dengan langkah selanjutnya, ada aja momen yang mempertemukan kita kayak lebih dekat lagi. I see ya. Nah, ini sebenarnya tantangan ya. Kalau di dalam Islam sendiri tuh ada namanya talbis iblis. Mungkin tapi kita bahas secara umum aja lah, karena segmennya umum. Mungkin tantangan buat anak muda zaman sekarang. Emang nih saat kita udah mengambil suatu hal, pasti ada konsekuensi yang bakal mengikuti. Oke. Tadi di saat emang kita udah punya rasa dalam hati kita terhadap sesuatu, entah pasti ada satu momen yang bakal mempertemukan kita. Kalau misalnya kita tadi tidak tahu cara mengolah rasa itu sendiri. Caranya maksudnya? Mengolah rasa itu tadi kan kita kan mengolah rasa yang kita tahu dengan benar tanda kutip ya. Tadi langsung dinyatakan. Ya. Kayak langsung belak-belakan dengan cara FTV tadi. Nah, kalau misalnya dengan cara yang benar itu sendiri ada berapa tahapan? Yang dimana kalau dalam Islam sendiri dijelasin. Kalau misalnya kita suka sama sesuatu, ya dipertimbangkan dulu lah. Suka itu tuh seberapa besar manfaatnya, seberapa besar mudaratnya. I see. Jadi kayak misalnya kita mau sesimpel kita kayak mau beli sesuatu nih kan, kita mau beli barang. Itu dipertimbangkan nih butuh enggak, itu benefitnya apa, buruknya apa. Nih kalau kita beli nih cuma buat jadi pajangan kah, apa memang kita tak pakai? Oh iya paham. Nah ini makanya ada yang muncul kalimat cinta itu sering mengalahkan logika. Cinta ini karena gak ada logika. Iya. Cinta Laura gitu. Karena itu dia, sebenarnya logika itu harus ada yang namanya dalam setiap rasa. Betul. Nah ini dia yang berusaha dirusak dengan kondisi zaman sekarang nih, tadi logika kita tuh berusaha dihancurkan secara perlahan ya. Iya. Kita nggak sadar. Nih kalau misalnya secara bahasa kerennya namanya hegemoni lah. Betul. Berat banget ya. Hegemoni itu penjajahan, tidak secara fisik namun secara pemikiran. Iya pernah dengar sih.
Nah ini dia. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman pengen itu lebih detail, mungkin bisa dicari-cari juga ya. Sip, boleh. Jadi emang tadi hegemoni itu berat gitu. Nah itu jadi membuat problematika kita tadi yang dimana kenapa tadi anak-anak SD sampai SMA tuh kan ditanya ngapain aja pacarannya. Ya akhirnya mereka cara pacaran mereka yang ngikutin dengan apa yang tadi sering mereka tonton. Ya benar. Bukan dengan cara-cara yang baik. Karena dalam Islam sendiri nggak ada nama pacaran. Ya betul. Ada itu ta'aruf ya pendekatan. Ta'aruf. Ya. Pendekatan udah oke, nikah. Kalau nggak oke mundur gitu kan. Nah, iya. Kan awalnya kan suka dan rasa ta'aruf. Ta'aruf itu di hitbah. Hitbah itu artinya kayak lebih ke arah lamaran lah. Oh. Pengikatan. Iya. Di saat udah dimulai diikat tentang perjanjian tadi, kalau misalnya belum cocok, boleh ditinggalin. Tapi dikasih jangka waktu di hitbah itu mau sampai kapan. Oke. Dan ini emang ada tata caranya sendiri syariatnya ya. Ya, ini belum mempelajari lebih dalam, tapi mungkin nanti kalau misal teman-teman kepo bisa lihat aja para ulama-ulama yang lebih paham tentang tadi cara-cara. Boleh. Tentang itu mungkin proses tentang mengolah rasa kali ya. Mengolah rasa gitu bilangnya. Tapi emang daging was ini emang mantap, cuman aneh juga melihat sih tadi dari pengalaman ente juga gitu kan, dan juga mungkin pengalaman aneh juga walaupun nggak nyampe jadi kan, entahlah mungkin karena udah nasib dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kan. Karena emang ada momen ketika kita emang tadi klik sama orang itu kan, istilahnya istilahnya tadi kan karena kita ada kecenderungan dari why-nya tadi, why itu kan istilah kita tadi ada pengen ada sandaran hidup dan sebagainya, itu kan karena kita akhirnya mengorbankan diri kita buat orang lain. Mungkin banyak juga tadi teman-teman kita yang ngalamin kita pacaran sampai istilahnya tadinya duit jajan yang buat kita makan, istilahnya kita kasih buat pacar gitu kan bahasanya, terus kita juga ngerjain tugas tugas pacarnya, tapi tugas kita belum kelar, sering juga tuh ada beberapa momen. Nah, dari pengalaman tersebut ini kan menandakan bahwa memang ketika kita udah pacaran, istilahnya kita udah kayak berasa menikah gitu, kayak istilahnya itu udah kasih dunia kita ke dunia dia, padahal jadi juga belum, nikah juga belum kan, nggak tahu nih kapan. Nah, jadi mungkin itu istilahnya kira-kira apa sih yang mereka istilahnya bahasanya ketika mereka pacaran ini, mengapa mereka memberikan sesuatu yang istilahnya udah kayak orang nikah gitu, udah memberikan sesuatu segalanya, ya padahal belum pasti juga kan, nikah juga belum, kita nggak tahu, belum dilamar juga mungkin. Itu gimana tuh menurut ente? Kenapa tadi orang kayak kasihin semua apa yang udah dia miliki ya untuk pacarnya, padahal belum pasti kan? Nah, belum pasti juga. Mungkin ini fikrah nggak sih kayak mungkin lebih perumpamannya yang lebih masuk akal ibu kali ya? Boleh. Kita lahir ya, ibu kita tuh kenal kita ya juga sebagai anak. Ya bahkan kita belum ngasih sesuatu ke apa-apa ke ibu kita. Betul. Hanya sebatas kita lahir doang ke dunia lah. Iya benar. Tapi seorang ibu tuh kok bisa gitu, setiap hari kita nangis juga diurusin. Terus yang namanya kita buang air besar atau buang air kecil kita diurusin. Iya juga. Sampai tidur mereka keganggu. Iya. Dibesarin sampai gede, dinafkahin terus-menerus. Itu ibu kita. Padahal dia nggak tahu loh awalnya siapa ya, iya, baru lahir. Padahal kita nggak ngasih benefit apa-apa sama mereka. Menyusahnya ini. Lahirin dari sakit. Masih bebal ya kan. Iya. Perut berat gede banget kan, ya susah bener. Nah ini tentang tadi, yang rata-rata kalau misalnya kita lihat juga dalam pacaran siapa sih yang biasanya ngasih banyak terhadap pasangannya? Cewek ke cowok. Biasanya ya. Karena gini, Cowok. pernah nggak sih ngeliatin cowok yang gini dah? Cowok ngasih banyak ke ceweknya tuh kayak uang, tapi sebenarnya kepuasan diri tuh ada di cowok. Paham nggak? Gini. Cowok ngasih. Cowok cewek pacaran nih. Ya. Cowok biasa sering traktir cewek kan. Biasanya. Iya. Tapi apa sih yang didapat dari setelah traktir cewek? Dia jalan berdua. Seneng dia. Seneng. Wah dia bahagia. Terus dia pegangan. Iya tuh. Terus dia cerita apa masalah dia satu hari ini. Wah. Kamu gimana hari ini? Iya. Gitu. Terus kayak semua masalah dia luapin ke cewek dia. Iya. Kayak kegelisahan dia luapin ke cewek dia. Iya. Terus cewek dia nanggepin respon dengan oh ya udah, kayak ya udah sayang gitu kan. Wow, Kamu tenang aja gitu, maksudnya Iya, bisa betul. sampai segitunya lah. Kan dia masih ada aku di sini. Nah, kayak gitu-gitu. Dan nauzubillah sampai tahap tertinggi di saat tadi cewek udah terlalu nyaman dengan apa yang dikasih tadi. Betul. Akhirnya sampai mengasih sesuatu yang ibaratnya tidak pantas gitu, dikasih sesuatu yang bukan pasangan terbaiknya gitu, pasangan yang halal. Paham mengarahnya. Kayak istilahnya itu sesuatu yang udah kuncinya lah, yang punya dia malah dikasih ke orang yang gak tepat gitu ya. Jadi ibaratnya tadi Menarik. yang kalau ibu ngelahirin kita, kan ibu itu ngasih ke kita semuanya gitu. Dengan tadi kepengen anaknya tuh ada satu nih alasan kenapa ibu tuh ngebesarin. Kalau misalnya kita nggak pengen dengan rasa kasih sayang ya, Iya.
misalnya kita pengen pola pikir materialistik lah dengan nih, tapi ini sebenarnya pola pikir yang salah juga menurut aneh. Oh, investasi itu ya. Karena ya banyak jadiin anak dibilang jadi ke investasi buat orang tua. Karena itu salah ya. Bener. Karena sebenarnya investasinya orang tuh masih pakai logika. Iya benar. Masih pakai logika. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya gini. Aneh ngasih ini dah perumpamaan. Seandainya orang tua dia memikirkan anaknya sebagai investasi, otomatis dia mikir di saat umur sampai 5 tahun harus udah jadi apa. Udah harus ngasilin berapa banyak ke dia. Iya juga. Coba lihat sampai sekarang kita gede. Jadi kita udah ngasih seberapa banyak buat orang tua kita. Iya juga ya. Orang tua kita apa respon ke kita? Masih sayang sama kita. Iya benar. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada beberapa case yang ibaratnya mungkin dia dari lahir udah nggak sama orang tuanya, mohon maaf. Tapi yang aneh berusaha sampaikan juga, semua pasti ada hikmah terbaik untuk kita semua. Betul. Tapi kan tadi dominan tadi kita semua ini kan dihidupin sampai besar sama orang tua kita kan. Iya. Mau itu sama ibu kita aja, mau itu sama ayah kita aja, pasti salah satu di antara mereka ada kasih sayang yang berlebih gitu buat kita. Betul, setuju. Nah itu jadi yang tadi dimana di saat ada sesuatu sayang, dimana sayang itu udah membutakan, itu semua akan dikasihkan gitu. Nah awalannya bagi tadi anak yang udah melahirkan, kan tadi pola pikir orang tua kan untuk investasi mungkin ke depannya. Iya. Pun kalau di dalam Al-Quran juga disampaikan ya, investasi terbaik itu untuk akhirat. Nah itu. Jadi emang tadi kalau misalnya kita mikirnya investasi materialistik itu salah menurut Anda, tapi kalau misalnya investasi kita dengan jangka panjang lebih baik lagi, akhirat itu benar. Nah, sama dengan tadi masalah cowok dan cewek. Apa sih yang cewek pikir daripada cowoknya? Ya, gini dah. Cewek itu kelemahannya harta. Cowok itu kelemahannya hati, perasaan. Cowok itu kelemahannya cewek. Iya kan? Iya tuh. Nih bayangin, cewek itu kalau misalnya kita lihat-lihat kisah semua, seberapa banyak sih pejabat, bukan bejat ya, pejabat. Iya. Seberapa banyak pejabat itu yang dia itu terlena karena dikasih perempuan dulu. Dan dia korupsi itu rata-rata ini, perhatiin berita-berita ya. Itu korupsi kenapa? Karena disuruh istrinya. Oh iya bener, ini juga ada pengalaman sih kayak misalkan sebenarnya tuh kalau cowok tuh kalau lagi sendiri ya, itu kan dia normal. Tapi ketika dia udah deket sama tadi sisi sebelahnya itu, ya ceweknya berarti kan, nah itu berubah tuh biasanya tuh. Biasanya ya, kalau teman tongkrongan nih yang biasanya dia ngobrol gitu kan, pas udah nempel beda bos. Kalian datang gitu kan, woi minta tugas dong gitu kan. Padahal tadinya kan kerja tugas bareng gitu kan, pas udah sama nempel sebelahnya beda gitu kan, misalnya nggak ngasih benefit, susah gitu. Nah, jadi si cowok tuh awalannya kenapa tadi bisa berubah gitu, karena dia pengen naklukin dulu nih si ceweknya. Betul. Karena gini ya, secara tidak langsung cowok itu punya pikiran yang kita mungkin cowok pun juga kadang nggak sadar, cewek apalagi lebih nggak sadar, ada sesuatu yang pengen diambil dari cewek itu. Apa tuh? Sederhana mungkin yang paling baik mungkin ya, dan tanda kutip ya, walaupun ini salah, dia hanya pengen didengar sama orang lain, pengen dapat tempat curahan. Nah itu sih rasa dia. Kalau yang denger mungkin banyak ya, banyak orang kayak tadi gitu jadi lebih banyak itu sih, lebih kesandaran hidup, lebih sandaran, cerita kan? Ada yang nanya itu sering banget tuh di Twitter, di mana hari ini gitu kan, terus di mana kabarnya, ya template yang ingin istilahnya buat sandaran hidup gitu ya, merasa diperhatikan tadi. Cowok tuh seneng kayak gitu. Iya benar. Tapi cewek baik gini cewek kalau misalnya kita cowok deketin cewek, cowok tuh ngasih kata-kata kayak tadi ke cewek, apa mungkin satu kali ketemu udah langsung klik? Enggak kan? Enggak sih, butuh waktu. Tapi kalau misalnya kita ngasih sesuatu, barang atau apapun itu, biasanya langsung sesuatu yang disuka, terutama yang berhubungan dengan materialistik tadi, uang ya. Iya. Karena emang tadi kelemahan ini fitrah ya teman-teman. Fitrah pertama tadi, cowok itu kelemahannya cewek. Cewek itu kelemahannya harta. Dan yang kedua ada lagi, cowok yang udah halal. Kelemahannya cewek. Cowok yang udah halal. Maksudnya? Yang udah punya pasangan. Itu kelemahan cewek. Aduh. Mungkin nanti kalau misalnya ini soalnya dapat ini juga dari kajian ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada sesuatu yang pengen didiskusikan lebih lanjut, boleh lah nanti. Ngobrolin aja. Nah dari tadi tuh, hal yang aneh sampein dua tadi, yang akhirnya tadi ngebuat si cewek itu ngasih sesuatu semuanya ke cewek. Nah cewek ke cowok si cewek itu ngasih sesuatu semua ke cowok. Oh iya. Iya kan? Karena tadi udah berhasil ditaklukin dengan kasih sayang yang si cowok itu tak paham nih, dia butuh waktu buat ngasih kasih sayang dia ke cewek. Terus menerus. Kan kalau sekarang tuh lebih dipetan lagi lah, banyak cowok yang humoris,
yang cakep, elegan, yang gitu. elegan, yang apa? yang pintar, yang wibawa, Good rekening, good looking. ya, kayak gitu Banyak lah. ya. Karena makin zamannya ke sini akhirnya makin banyak yang namanya apa ya, diistilahkan ya, cabang-cabang gitu. Oh, iya. Sebenarnya intinya tadi di saat cewek itu udah ketemu harta, nah itu akhirnya menjadi berdampak gitu buat dia. Yang akhirnya sama pacaran proses itu semua bakal dikasihkan. Yang dimana nggak pakai logika gitu. Iya sih bener. Ani juga ngerasain sih. Awalnya gini dah, hitung-hitungan aja. Sebab bandingin cowok sama cewek paling banyak ngasih itu siapa? Cowok atau cewek? Kalau dari cita-citaannya juga aneh sendiri ya, cowok sih. Paling banyak ngasih. Iya biasanya. Apa salah? Kalau Anies sendiri ya, Cewek. pengalaman malah cewek. Dan dari beberapa cita-cita yang lain juga sama, Cewek ya. cewek. Tapi kan sih cewek. Berarti salah berarti Risa. Karena gini, kalau misalnya kita ini tolak ukurnya mungkin dengan pakai waktu mungkin ya. Oh iya mungkin aneh karena aneh ngasih di awal kan. Nah, karena dia mungkin baik di awal, tapi proses pacarannya berapa panjang dan apa aja dia dilakuin sama pacaran itu. Ini, aneh ngasih apa ya? Nah. Ngasih salah satu bukan reka adegan ya. Salah satu kondisi penceritaan. Aneh itu pacaran tuh bukan tipe yang pegangan sama cewek atau apapun itulah. Aha. Jalan tuh jarang gitu. Nah, tapi Aneh tuh tipenya tuh cerita. Oh, I see. Nah, dari itu semua ternyata yang lebih banyak ngasih short value ke Aneh tuh tadi cewekan nih malahan. Tadi yang ngasih barang. Ngasih ulang tahun ke Aneh ngasih barang. Lebih sering dengerin cerita Aneh. Kalau misalnya diajakin apa-apa tuh mau. Iya juga. Karena sih. tadi Aneh di awalnya udah berhasil naklukin dia. Oh, mungkin kalau dari tarik ke Aneh kali ya. Mungkin tadi yang Aneh bilang di awal Aneh cowok itu mungkin pas di awal kali ya jatuhnya. Mungkin. Pas sudah masuk klik, nah baru tuh cewek mulai tuh karena dia udah merasa udah pas. Lalu cewek ngasih. Nah, cowok tadi udah merasa udahlah kan udah naklukin, berarti udah mulai gitu kan. Ya betul. Itu menarik juga. Itu juga apa yang Aneh pengen apa ya? Ceritain nih dampak nih. Ada salah satu buku yang Nah, dibaca. itu boleh. Dari kalau teman-teman kenal Ustadz Felix Xiao, di bukunya udah putusin aja. Di awalnya tuh ada sesuatu tweet ya yang mungkin Anda bacain aja nih. Dari salah satu akhwat kalau yang nggak tahu tuh perempuan ya, wanita gitu. Nih dibacain aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, setelah membaca tweet-tweet Ustadz mengenai pacaran yang dilarang Islam, saya sadar bahwa pacaran itu sangat merugikan pihak perempuan. Apalagi setelah si pria puas menggerayangi bagian-bagian intim perempuan. Innalillahi. Saya jadi sangat menyesal telah melakukan perbuatan seperti itu. Saya baru putus beberapa hari lalu dengan pacar saya karena saya menganggap hubungan ini sudah sangat tidak wajar. Aha. Saya kemarin berpacaran dengan teman SMP saya. Waktu SMP dia pernah menyatakan cintanya kepada saya. Tetapi saat itu saya menolaknya. Ingat, lihatnya polanya kan? Pertama ditolak kan? Iya. Tadi kan udah bilang ya, awalnya susah gitu untuk ke cewek. Iya. Awalnya ditolak nih. Sekarang saya dan dia sama-sama sudah kuliah di satu kampus. Kami mulai dekat kembali dan pacaran. Butuh waktu 3 tahun kurang lebih. Waktu. Ya. Karena saling intensitas cowoknya tadi. Iya benar ngaruh sih. Istiqomah gitu kan. Konsisten. Itu kayak tahajud dulu dia malam. Saling ketemu, saling ngasihin ibaratnya sesuatu buat ceweknya. Tadi akhirnya lihat di awal apa? Yang dia bilang cerita ceweknya bilang ditolak ya? enggak, yang awal-awal tadi. Oh, digerayangin itu. Nah, kan itu ibaratnya yang dimana tadi awalnya si cowok berusaha kurang lebih 3 tahun. Terus akhirnya dia sambil cerita, saya menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan itu. Ini menarik. Mungkin bukan ingin menyinggung perempuan ya. Ini juga sebenarnya dari pertanyaannya ketika ada berarti kasus ketika cowok tadi itulah pokoknya menggerayangi dan pokoknya dalam aktivitas seksual tadi itu kan yang mana itu kan udah fitrahnya wanita kan dijaga sampai ke orang yang tepat ya kan, bisa gitu. Nah, kita kan tahu emang kita kan harus mencari orang yang tepat baru kita bisa mengasihi segalanya. Nah, kenapa ketika kita nggak tahu nih sebenarnya istilah pacarnya kan sampai sejauh mana kah, kegiatan yang ngapain aja kan nggak tahu kan, yang tahu cuma mereka berdua. Nah, kenapa istilahnya wanita ini sebegitu percayanya kepada orang yang belum ada akad nikahnya, tapi mereka sudah memberikan segalanya di sini tadi kan akhirnya ketika mereka sudah melakukan itu menyesal. Pertanyaannya lah kan dia udah tahu sebelumnya ya kan, bahasa udah tahu ini begini loh, ini begitu loh ya, istilahnya kalau begitu kan menerima resiko yang udah di mereka lakukan pacaran. Ya udah berarti kan semua keburukan dia terima. Kayak tadi istilahnya kita beli Indomie goreng, ini enaknya begini, buruknya begini, ya udah kita sudah beli, terima. Kalau misalkan mereka menyesal ya kan mereka udah milih Indomie, kenapa menyesal gitu. Nah,
dari ini menarik nih, kenapa ada perasaan menyesal itu padahal mereka udah tahu sebelumnya kan bahwa dampaknya begini. Oke, mungkin sebelum Ani jawab pertanyaannya, Ani lanjut dulu kisah tadi Boleh, ya. boleh. Ini mana nih mudah-mudahan Ini bisa menarik. jadi pelajaran buat teman-teman semua. Tadi kan setelah tadi dia udah pacaran nih di kampus, terus akhirnya si cowoknya bilang nih, si cowok pernah mengatakan mau berhubungan intim untuk pertama kalinya dengan saya. Aha. Dia bilang umurku 20 tahunan, tapi aku belum pernah ngerasain ML. Bisa disimpulkan sendiri ya ML-nya apa? Bukan Mobile Legends yang pasti beda, ya. Beda. Kan gamer. Aku pengen pertama kali ngelakuinnya sama kamu. Teman-temanku hampir semua udah pernah ngelakuin. Aku pengen ngerasain pertama sama kamu. Itu yang disampaikan cowok tadi. Terus akhirnya si cewek tadi jawab, gak mau, ini buat suami aku nantinya. Nah. Terus akhirnya si cowok tadi jawab lagi, kamu gak percaya nantinya aku bakal jadi suami kamu. Itu yang saya tanyain. Belum pasti itu. Terus menarik. akhirnya Itu menarik. terus si cewek tadi bilang, kita belum tahu kedepannya hubungan kita jadi atau enggak. Bisa aja kan tiba-tiba putus. Akhirnya si cowok tadi berani minta melakukan hubungan intim di awal pacaran, minggu pertama pacaran. Wih. Di situ saya menolak habis-habisan. Karena tadi ya minggu pertama pacaran, tapi setelah 3 tahun mungkin perjuangan si cowok buat apa dekatin sama si cewek. Lanjut. Suatu ketika saya pergi nonton Midnight sama dia. Pas di bioskop dia ngajakin saya ke hotel, tapi saya nggak mau. Pulangnya karena sudah malam, sekitar jam 12 malam, dia meminta untuk mengobrol di atas balkon rumah saya. Nah, dari situ awal mulanya saya memberikan kehormatan saya untuk dia. Alhamdulillah. Entah setan mana yang merasuki saya, setelah kejadian itu saya langsung menangis. Dia bilang dia janji gak akan ninggalin saya, karena di awal pacaran dia bilang gak ada kata putus. Saya percaya dengan ucapannya. 3 kali saya melakukan perzinahan itu. Keempat kali dia meminta, saya tidak mau karena saya baru saja melihat tweet-tweet Ustadz mengenai pacaran. Pada saat saya menolak, dia marah sekali. Saat saya nanya, kamu serius gak sama hubungan ini? Dijawab sama dia, ribet banget sih lu, tinggal jalanin doang. Nanti kita bahas ya, satu-satu kita bongkar. Boleh. Saya mulai menyadari bahwa semua ucapan yang pernah dia katakan kepada saya itu bohong. Katanya mau serius, katanya gak mau ada kata putus, katanya pacaran gak mau kayak anak kecil yang sebentar-sebentar putus. Dia marah dan ngambek sama saya karena tidak dikasih. Ini dalam tanda kutip dikasih tadi ya. Kasih tadi. Hubungannya. Saya didiemin sampai 3 atau 4 hari. Saya teleponin gak diangkat, SMS gak dibales, BBM gak dibales, sekali dibaca tetap gak dibales. Saya takut banget ditinggalin sama dia, Ustadz. Dia mengambil keperawanan saya, dia yang pertama kali menggerayangin seluruh tubuh saya. Saya ingin mempertahankan hubungan ini dengan harapan dia bisa berubah. Mau untuk tidak berbuat seperti ini lagi. Tetapi sikap dia mulai berubah, semakin dingin dan cuek, tidak care sama saya. Dan yang menurut saya lebih menyakitkan, dia tidak mau memperkenalkan saya dengan orang tuanya. Main ke rumahnya saja tidak boleh. Saya mulai nggak kuat ngadepin dia. Saya mengakhiri hubungan dengan rasa penyesalan yang teramat dalam. Kalau saja saya tidak menyerahkan kehormatan saya untuk lelaki seperti dia, mungkin saya tidak akan seperti ini. Saya minta saran dari Ustadz untuk melakukan taubat apa? Apakah ada niatan untuk sholat taubat? Atau cukup sholat 5 waktu saja? Lalu bagaimana jika ada seorang pria yang berpacaran serius dengan saya dan mengajak saya menikah? Apakah saya harus bilang kalau saya tidak perawan lagi? Terima kasih Ustadz menyempatkan membaca curahan hati saya. Mohon maaf dengan perbuatan yang hina ini. Masya Allah. Ini makanya ya Allah. Tadi kan ditanya sama Noval ya. Kenapa sih di saat orang pacaran itu bisa ngasih semuanya gitu? Itu masih nanya sih dari dulu juga. Mungkin ini tadi pertanyaan dari Noval, lanjutan dari kisah tadi ya. Kenapa sih mereka bisa ngasih semuanya gitu? Padahal ibaratnya baru pacaran ya. Iya. Udah ngasih semuanya buat pasangannya. Ya tadi karena di saat emang cinta itu udah dibutakan ya. Cinta itu udah membutakan logika, maksud aneh. Ya semua itu pasti bakal hilang gitu. Semuanya pasti bakal diberikan tanpa memikirkan lagi efek sampingnya seperti apa. Yang kayak tadi dibilang sama kisah tadi, dia awalnya emang gak mau, tapi karena tadi diajakin dengan iming-iming dari kata-kata cowoknya, kamu gak sayang sama aku, nanti pasti bakal aku nikahin kamu kok. Tapi lihat kan efek ke depannya bagaimana. Tadilah itu akhirnya karena tidak menyertakan cinta itu. Tadi kan awalnya tadi kita sampaikan ya, cinta itu netral. Dia itu digerakkan oleh apa, itu dari kita masing-masing. Ini tentang perkara akal kita
sama tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi lagi-lagi menjadikan drive kita tuh jadi pilih drive yang terbaik lah. Pilih pembudi yang terbaik buat diri kita nanti ke depannya. Untuk closing statement mungkin dari pertanyaan tadi, dari tema Temanya itu betul. Punya ayang karena haus kasih sayang. Punya ayang karena haus kasih sayang, mungkin ini kan pertanyaan ya. Punya ayang apa karena haus kasih sayang? Nah, itu. Mungkin Ane balikin lagi ke teman-teman semua atau ke diri kita, diri Ane terutama. Pengen gak sih kalau misalnya kita, yang terutama nih untuk pertama yang ahwat dulu ya, untuk perempuan, pengen gak sih karena kita sekarang haus kasih sayang, sampai akhirnya kemuliaan ahwat, kemuliaan kalian itu diberikan begitu saja buat orang yang belum pantas, belum tepat, yang bukan buat diri antum gitu semuanya. Ane pertanyaannya buat ahwat itu ya. Terus yang kedua buat ikhwan, pengen gak sih kalian para cowok miliki seorang ibu untuk anak-anak kalian itu yang ternyata seseorang dari hasil perbuatan kalian sendiri yang tidak menjaga seorang perempuan lain dengan sebaik-baiknya. Betul. Ini tentang kita masing-masing ke diri kita, pengen punya pasangan seperti apa, balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita emang pengen punya pasangan yang baik, ya jadikanlah sekarang sikap-sikap kita juga sikap-sikap yang terbaik. Jangan jadikan sesuatu yang buruk gitu. Karena semua pasti bakal ada efek sampingnya ya. Di dunia ini karma itu beneran ada, tapi di Islam itu bukan disebut dengan karma. Itu tentang amalan kita dibalas dengan seperti apa nanti ke depannya. Mungkin dari Ane kurang lebih mohon maaf. Mungkin dari Noval ada tambahan. Oke, sudah. Alhamdulillahirobbilalamin, udah cukup lama kita nih istilahnya kita ngobrol masalah beginian, dan cukup mengena juga ya bagi Anda juga, mungkin teman-teman sekalian yang pernah merasakan ini dan mengalami ini, mungkin juga ada yang pernah terluka karena masalah cinta dan sebagainya. Mungkin dari Anda juga tadi lebih ke mungkin perempuan sendiri lagi menjaga kehormatannya. Bukan maksudnya nggak boleh suka, bukan itu maksudnya, lebih ke tadi suka ke orang yang tepat istilahnya. Ketika kita sudah tepat, maka kita akan bisa memberikan segalanya, sehingga tadi kita cintanya itu bukan cinta dunia, tapi buat cinta dunia dan akhirat. Bener kan ya? Betul. Buat yang cowok, buat cowok-cowok, kalian jangan merusaki wanita. Jika kalian ingin merusaki, ya udah jangan rusakin orang lain lah. Ini kalian lebih istilahnya menghargai wanita dan sebagainya. Jika memang wanita yang tidak itu, maka carilah yang terbaik. Mungkin itu kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Kosi yang selanjutnya dengan narasumber yang lebih baik dan sebagainya lagi, dengan topik yang lebih keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.